Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Sri Sumaryati dalam pembelajaran ekonomi. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai inflasi, khususnya mengenai pengertian inflasi dan apa yang menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi, setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian inflasi dan juga menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang. Ini bisa terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih besar dari jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk diperdagangkan. Inflasi ditandai dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus. Di sini ditekankan, yang mengalami kenaikan harga itu tidak hanya satu macam barang. Jadi hampir semua barang, baik itu barang konsumsi maupun barang produksi. Nah, apabila ada satu macam barang yang mengalami kenaikan harga, akan mengakibatkan harga barang yang lain juga mengalami kenaikan, jadi saling berkaitan. Kemudian kenaikannya itu berlangsung terus-menerus, jadi tidak hanya satu kali saja. Penyebabnya antara lain: 1. Tarikan permintaan. Permintaan di sini adalah permintaan secara keseluruhan atau agregat. Apabila permintaan bertambah, sementara tidak diikuti dengan kemampuan memproduksi barang dan jasa, ini akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. Kemudian yang kedua, kenaikan biaya produksi. Apabila terjadi kenaikan biaya produksi, maka jumlah produk yang dihasilkan juga semakin sedikit, maka penawarannya juga semakin sedikit. Ini akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. Dengan full inflation ditunjukkan dengan kurva berikut. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga yang dilambangkan dengan P. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang yang dinyatakan dengan Q. Keadaan semula menunjukkan kurva permintaan adalah DD dan kurva penawaran SF. Pada saat itu titik keseimbangan yang terjadi adalah E, jadi tingkat harga yang terjadi adalah OP. Kemudian jumlah barang adalah OP. Karena adanya kenaikan permintaan, sementara jumlah penawarannya tetap atau jumlah barangnya tetap, mengakibatkan kurva permintaan bergeser dari DD ke D1, D1. Sehingga titik keseimbangan juga bergeser dari E ke E1 yang mengakibatkan tingkat harga yang terjadi adalah terjadi kenaikan dari OP menjadi OP1 dan jumlah barangnya juga bertambah dari OQ menjadi OQ1. Cost inflation dapat digambarkan dengan kurva seperti ini. Penjelasannya sebenarnya hampir sama dengan penjelasan pada saat mempelajari demand pull inflation, di mana sumbu horizontal itu menunjukkan jumlah barang yang dinyatakan dengan Q, kemudian sumbu vertikal itu menunjukkan tingkat harga yang dinyatakan dengan P. Keadaan semula menunjukkan kurva penawaran adalah SS dan kurva permintaan adalah DD. Titik keseimbangan yang terjadi semula adalah titik E. Jadi harga pada saat itu adalah OP.
Kemudian jumlah barangnya adalah OGI. Karena adanya kenaikan biaya produksi mengakibatkan penawaran semakin sedikit atau berkurang, sehingga kurva penawaran yang dulunya SS, semula SS, bergeser ke kiri menjadi S1, S1, sehingga titik keseimbangan juga bergeser dari titik E ke E1. Jadi ada kenaikan harga yang dulunya OP menjadi OP1. Kenaikannya adalah dari P ke P1. Dan jumlah barangnya juga ada perubahan, yaitu berkurang dari OGI menjadi OGI1. Selanjutnya, kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Kalau inflasi itu nilai mata uang turun, sementara kalau deflasi itu nilai mata uangnya naik. Kemudian, inflasi itu terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Sementara kalau deflasi itu jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dari jumlah barang yang diperdagangkan di masyarakat. Kemudian, inflasi itu ditandai dengan adanya kenaikan harga barang secara umum. Sementara kalau deflasi itu ditandai dengan menurunnya harga barang secara umum. Selanjutnya, untuk tugas di rumah, buatlah analisis tentang inflasi di masa pandemi. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.